Kala itu mentari mulai condong ke barat, menyinari jalanan desa yang berdebu. Pak Rudi, seorang petani sederhana, sedang mengendarai motornya dengan perlahan melewati pematang sawah yang mulai menguning tanda siap panen. Motor tua itu bergetar hebat setiap kali melintasi jalan berlubang, tetapi bagi Pak Rudi, kendaraan itulah satu-satunya alat yang membantunya mengangkut hasil panennya ke pasar selama ini. Di kejauhan, terlihat seorang polisi berdiri di tengah jalan, menghentikan setiap kendaraan yang melintas. Wajahnya terlihat tegas. Pak Rudi sedikit gugup, tetapi ia tetap melajukan motornya dengan hati-hati. Tiba-tiba, suara peluit panjang terdengar nyaring. "Berhenti!" Suara lantang itu menggelegar. Pak Rudi menepikan motornya yang sedang mengangkut tumpukan padi sambil hati-hati sambil turun dengan perlahan. "Iya, Pak Polisi," sapanya dengan sopan. Namun, polisi itu tidak membalas dengan senyum. Ia justru melangkah mendekat sambil menatap motor tua itu dengan ekspresi penuh curiga. "Mana surat-surat kendaraan Anda, Pak? Apa bisa dikeluarkan?" tanyanya dengan nada dingin. Pak Rudi dengan tangan gemetar merogoh kantong bajunya dan menyerahkan surat tanda nomor kendaraan yang lusuh. Polisi itu menerimanya sambil meneliti sebentar, lalu mendengus. "Ternyata motor Bapak pajaknya sudah mati bertahun-tahun. Bapak tahu aturan baru kan? Kendaraan yang pajaknya mati lebih dari 2 tahun harus kami sita." Pak Rudi tertegun, matanya melebar, wajahnya pucat. "Maaf Pak, saya hanya seorang petani miskin. Saya tidak punya cukup uang untuk bayar pajak. Motor ini sudah bertahun-tahun dan satu-satunya alat saya untuk ke sawah dan mengangkut padi," dan ujarnya dengan suara bergetar. Namun, polisi itu tidak peduli. "Saya tahu itu Pak, tapi aturan tetap aturan. Saya harus menyitanya," katanya sambil melambaikan tangan ke arah rekannya yang sudah bersiap dengan mobil patroli. Pak Rudi merasa lututnya lemas. Ia berusaha memohon lagi, bahkan sampai berlutut di hadapan polisi. "Cinta tolong Pak, jangan ambil motor saya. Bagaimana saya bisa bekerja kalau tidak ada kendaraan ini? Walaupun motor ini jelek, kendaraan ini sangat berarti bagi saya Pak." Polisi itu hanya menggeleng dan tanpa basa-basi, ia menarik motor itu ke pinggir jalan. Sementara itu, seorang petugas lain segera menaikkannya ke atas bak mobil patroli. Pak Rudi hanya bisa menyaksikan kendaraan kesayangannya dibawa pergi, lalu meninggalkan debu yang berterbangan di udara. Warga yang kebetulan melintas berhenti dan menyaksikan kejadian itu merasa geram. Mereka tahu betapa keras Pak Rudi bekerja dan betapa sulit hidupnya. Namun, tak ada yang berani menentang polisi arogan itu. Suasana menjadi tegang, hanya suara angin yang berhembus di antara sawah yang menjadi saksi ketidakadilan itu. Dengan langkah berat dan hati yang hancur, Pak Rudi berjalan kaki pulang sambil meninggalkan jalanan yang semakin terasa panjang dan sunyi. Kala itu Pak Rudi berdiri, mematung di tepi jalan. Matanya masih menatap kosong ke arah mobil patroli yang membawa motornya pergi. Debu yang berterbangan akibat gerakan kendaraan itu terasa seperti pukulan telak bagi hatinya. Motor itu bukan sekadar alat transportasi baginya, melainkan bagian dari perjuangannya bertahan hidup. Beberapa warga desa yang menyaksikan kejadian itu merasa iba. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia bukan orang yang mudah menangis. Bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan telah mengajarkannya untuk selalu tegar. Namun kali ini hatinya benar-benar hancur. Seorang pemuda desa bernama Budi yang sejak tadi merekam kejadian itu dengan ponselnya, mengepalkan tangan dengan geram. "Pak Rudi nggak salah apa-apa, cuma karena pajak mati dan motornya langsung disita. Kalau orang kaya, pasti tinggal bayar denda dan selesai. Lalu, kenapa aset para koruptor tidak disita? Negara ini sungguh tidak adil. Bisa-bisanya tidak adil dengan rakyat kecil. Ini tidak bisa dibiarkan," serunya dengan suara penuh emosi. Namun, Budi tak tinggal diam. Ia melihat ketidakadilan ini sebagai sesuatu yang harus disuarakan. Dengan cepat, ia mengunggah rekaman videonya ke media sosial, menambahkan keterangan tentang bagaimana seorang petani miskin kehilangan satu-satunya kendaraan yang membantunya mencari nafkah hanya karena tak mampu membayar pajak. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mulai berbicara satu sama lain. Amarah mereka tumbuh, bukan hanya karena Pak Rudi kehilangan motornya, tetapi merasa negara ini sungguh tidak adil terhadap rakyat kecil. Jika petani seperti Pak Rudi saja diperlakukan seperti ini, bagaimana nasib mereka yang juga hidup pas-pasan? Sementara itu, Pak Rudi mulai melangkah pergi. Jarak dari jalanan ke rumahnya cukup jauh, dan kini ia harus berjalan kaki. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena harapan yang mulai pudar.
Namun, ia tidak tahu bahwa langkah kakinya yang gontai itu sedang menuju ke sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Kala itu, Budi sang pemuda desa duduk di teras rumahnya, menatap layar ponselnya dengan gemas. Video yang baru saja ia unggah mulai mendapatkan perhatian. Awalnya hanya beberapa teman sekampung yang memberikan komentar, tapi dalam hitungan jam, jumlah tontonan melonjak drastis. Tagar yang bertulis keadilan untuk Pak Rudi mulai muncul, dan semakin banyak orang yang membagikan video tersebut. Komentar datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang menyebutkan bahwa aturan tentang penyitaan motor seharusnya tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan keadaan pemiliknya. Di salah satu grup diskusi tentang hukum, seseorang yang mengaku sebagai pengacara membagikan analisisnya. Polisi memang berhak menindak kendaraan yang pajaknya mati, tapi ada prosedur yang harus dipatuhi. Penyitaan tanpa pemberitahuan dan tanpa solusi yang manusiawi bisa dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang, tulisnya. Media lokal mulai melirik kasus ini. Beberapa jurnalis menghubungi Budi untuk meminta informasi lebih lanjut. "Apa betul polisi itu sering bertindak arogan di desa kalian?" tanya salah satu wartawan dalam pesan pribadinya. Budi tersenyum puas. "Alhamdulillah, akhirnya ada yang peduli," gumamnya. Sementara itu di kantor polisi, Ibtu Arman mulai merasa gelisah. Seorang rekan kerjanya menunjukkan berita tentang dirinya yang mulai menyebar luas di media sosial. "Bro, lihat ini. Lo jadi viral. Kamu juga ngapain?" menilang seorang petani. "Toh itu juga motor sudah usang, coba bayangan jika itu adalah orang tuamu sendiri," katanya sambil menyerahkan ponselnya. Sontak Arman membaca berita itu dengan hati cemas. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin banyak telepon dan pesan yang masuk ke kantornya. Atasannya pun mulai gerah. "Arman, kita perlu bicara baik-baik. Di sisi lain, Pak Rudi masih belum tahu apa yang sedang terjadi di luar sana." Ia menghabiskan malam dengan duduk di depan rumahnya, memikirkan bagaimana ia bisa bekerja tanpa motor. Ia tak pernah menyangka bahwa kisahnya kini sedang diperbincangkan oleh ribuan orang, dan keadilan yang ia pikir mustahil sedang berusaha diperjuangkan oleh banyak pihak. Pagi itu di kantor wali kota, suasana sedang sibuk seperti biasa. Para staf berlalu lalang dengan setumpuk dokumen sambil membahas berbagai proyek pembangunan kota. Namun, suasana mendadak berubah ketika salah satu asisten wali kota bernama Rahmat masuk tergesa-gesa dengan wajah tegang. "Pak Wali Kota, Anda harus melihat ini," ujarnya, sambil menyerahkan sebuah postingan yang sedang viral itu. Wali Kota Surya, seorang pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyat kecil, melihat rekaman video itu dan mulai membaca berita yang sedang viral. Dengan judul, "Polisi Sita Motor Petani Miskin, Netizen Geram." Di bawahnya, video yang diunggah oleh Budi telah ditonton ratusan ribu kali dan dibanjiri komentar pedas. Wali Kota mengerutkan kening. Ia memutar video itu berulang kali sambil menyaksikan bagaimana Ibtu Arman dengan wajah dingin menyita motor Pak Rudi. Sementara sang petani itu berusaha memohon. Suara Pak Rudi yang bergetar dan wajahnya yang penuh keputusasaan membuat hatinya terenyuh. "Siapa nama polisi ini?" tanyanya dengan nada serius. Rahmat segera menjawab. "Namanya Ibtu Arman Pak. Dia terkenal arogan. Banyak warga desa yang mengeluhkan sikapnya, tapi mereka takut melapor. Ia merasa tindakan ini keterlaluan. Aturan memang harus ditegakkan, tetapi harus dengan kebijaksanaan, terutama terhadap rakyat kecil yang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Kita nggak bisa diam saja," katanya dengan tegas. "Hubungi Kapolres, saya ingin bicara dengannya sekarang juga." Beberapa menit kemudian, telepon kantor Kapolres berdering. Suara wali kota terdengar di ujung telepon dingin, namun berwibawa. "Selamat siang Pak Kapolres, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kasus Pak Rudi. Apakah benar motor seorang petani disita begitu saja tanpa memikirkan adanya pertimbangan?" Tanyanya langsung ke pokok permasalahan. Kapolres yang sejak pagi sudah pusing dengan berita ini menghela napas berat. "Saya juga baru mengetahui kasus ini Pak Surya, dan mohon maaf atas kegaduhan ini. Saya juga sedang menyelidikinya." "Baik, saya harap penyelidikan untuk masalah ini tidak lama," potong wali kota. "Saya ingin ada tindakan tegas terhadap oknum polisi yang bertindak semena-mena." Sementara itu, Pak Rudi yang tidak merasa jika ia tengah viral kala itu di rumahnya yang sederhana, Pak Rudi masih berusaha menerima kenyataan bahwa motornya telah disita. Ia berharap motornya masih bisa kembali. Di kantor polisi, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa anggota kepolisian berbicara dengan suara pelan, membahas berita yang kini sudah tersebar luas. Nama Ibtu Arman menjadi bahan perbincangan, bukan karena prestasi, tetapi karena arogansinya yang kini menjadi perhatian publik dan pejabat tinggi.
Di dalam ruang Kapolres, Ibtu Arman berdiri dengan wajah tegang. Di hadapannya, Kapolres tengah membaca laporan pengaduan masyarakat yang masuk sejak pagi. "Kau tahu berapa banyak laporan tentangmu yang masuk hari ini?" tanya Kapolres sambil meletakkan dokumen di meja. Arman menelan ludah. "Saya hanya menjalankan aturan, Pak," jawabnya dengan suara datar. Kapolres mendengus. "Apa kau bilang? Kau pikir aturan itu dibuat untuk menindas rakyat kecil? Petani tua yang motornya jadi alat mencari nafkah, kau perlakukan seperti penjahat. Kau sadar kalau kasus ini sudah sampai ke telinga wali kota?" Mendengar nama wali kota disebut, Arman mulai gelisah. Ia tahu wali kota adalah sosok yang sangat peduli dengan rakyat kecil, dan jika beliau sampai turun tangan, maka masalah ini bukan lagi sekadar perkara kecil. "Kau tahu apa yang lebih parah?" lanjut Kapolres sembari matanya menatap tajam. "Bukan hanya masyarakat yang marah, tapi citra kepolisian juga tercoreng karena ulahmu." Arman tak bisa membantah. Ia memang sering bertindak keras di lapangan, menganggap bahwa sebagai aparat, ia berhak menegakkan aturan tanpa kompromi. Tapi kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari sikap arogannya sendiri. Kapolres menghela napas berat, lalu bersandar di kursinya. "Saya sudah menerima instruksi dari atasan. Mulai hari ini, kau diskors selama 2 bulan. Dan setelah itu, kau akan dimutasi di daerah terpencil. Tidak ada ruang bagi polisi yang mempermalukan institusi ini." Sontak Bribtu Arman kaget. "Pak, mohon pertimbangkan lagi. Saya sudah lama bertugas di sini." Kapolres mengangkat tangannya sambil menghentikan protes Arman. Tidak, keputusan ini sudah bulat. Wajah Arman memerah antara malu dan marah. Tapi, ia tak punya pilihan. Dengan langkah berat, ia keluar dari ruangan, meninggalkan rekan-rekannya yang kini hanya bisa memandangnya dengan tatapan penuh arti. Hari itu, untuk pertama kalinya, Arman merasakan bagaimana rasanya menjadi pihak yang lemah dan tak berdaya. Sementara itu, di desan kabar tentang pemecatan Bribtu Arman mulai tersebar. Warga merasa sedikit lega, tetapi mereka masih bertanya-tanya, apakah keadilan benar-benar akan berpihak pada Pak Rudi? Kala itu, suasana pagi masih sepi ketika sebuah mobil berplat resmi memasuki jalanan sempit menuju rumah Pak Rudi. Beberapa warga yang melihat kendaraan itu segera berkerumun sambil bertanya-tanya ada apa gerangan. Dari dalam mobil, Wali Kota Surya turun dengan wajah serius, didampingi oleh asistennya serta beberapa staf pemerintahan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, berusaha tidak terlihat mencolok agar warga merasa nyaman. Pak Rudi yang saat itu sedang duduk di depan rumahnya, terkejut melihat tamu-tamu tak terduga datang. Ia buru-buru berdiri, bingung harus bersikap bagaimana. Pak Wali Kota?" gumamnya tak percaya. Wali Kota tersenyum dan mengulurkan tangan, menggenggam erat tangan kasar Pak Rudi yang dipenuhi bekas kerja keras di ladang. "Pak Rudi, saya datang untuk mendengar cerita langsung dari Bapak," katanya dengan suara hangat. Pak Rudi masih terlihat canggung. Ia menoleh ke warga yang mulai berkumpul, lalu kembali menatap Wali Kota. "Saya tidak menyangka Pak Wali Kota mau datang ke rumah saya yang sederhana ini. Saya ini cuma petani kecil, Pak," ujarnya lirih. Wali Kota menggeleng. "Saya sudah melihat video kejadian kemarin. Saya ingin Bapak tahu bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam." Pak Rudi menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang bagaimana ia bergantung pada motor tuanya untuk pergi ke sawah, untuk mengangkut hasil panen, dan untuk makan sehari-hari. Suaranya bergetar saat ia menceritakan kejadian saat motornya disita, bagaimana ia merasa tak berdaya menghadapi hukum yang terasa begitu kejam terhadap orang kecil seperti dirinya. Wali Kota mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk. Setelah Pak Rudi selesai berbicara, ia menatap pria tua itu dengan mata penuh empati. "Pak Rudi, saya ingin minta maaf atas kejadian ini. Harusnya aturan ditegakkan dengan kebijaksanaan, bukan dengan kesewenang-wenangan." Seorang stafnya maju dan menyerahkan sebuah amplop kepada Pak Rudi. "Ini ada sedikit bantuan untuk Bapak." Hari itu, bukan hanya Pak Rudi yang merasa mendapatkan keadilan, tetapi seluruh warga desa merasakan bahwa suara mereka akhirnya didengar. Sejak kejadian itu, di balai desa warga mulai berkumpul setelah mendengar kabar bahwa akan ada pertemuan penting. Mereka sudah tahu bahwa Wali Kota telah turun tangan dan memberi bantuan kepada Pak Rudi. Tetapi, yang membuat mereka lebih penasaran adalah kabar bahwa Ibtu Arman, polisi arogan yang menyita motor Pak Rudi, akan datang untuk meminta maaf secara terbuka. Pak Rudi duduk di barisan depan, masih sulit percaya bahwa semua ini terjadi begitu cepat. Di sampingnya, Wali Kota duduk dengan ekspresi tenang, sementara Kapolres berdiri di depan sambil menunggu kehadiran bawahannya.
Tak lama kemudian, Ibtu Arman tiba dengan wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi sikap arogan atau sorot mata tajam yang penuh kekuasaan. Kali ini, ia tampak lelah dan sedikit cemas sekaligus malu. Ia tahu bahwa dirinya kini berada di hadapan orang-orang yang kecewa padanya. Kapolres memberi isyarat dan Arman pun melangkah maju. Ia menatap warga yang menunggu dengan penuh harapan. Suasana hening, semua orang menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Dengan suara pelan namun jelas, Arman akhirnya berbicara. Saya ingin meminta maaf kepada Pak Rudi dan seluruh warga desa atas tindakan saya beberapa hari lalu. Saya terlalu kaku dalam menegakkan aturan dan tidak mempertimbangkan keadaan Pak Rudi. Warga tetap diam, beberapa menatapnya dengan sinis. Arman menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Saya menyadari bahwa seharusnya sebagai aparat, saya bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga mengayomi masyarakat. Saya sudah menerima hukuman dari atasan, dan saya menerimanya sebagai konsekuensi dari kesalahan saya. Ia lalu menoleh ke Pak Rudi, yang masih duduk dengan kepala menunduk. Pak Rudi, saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal telah membuat Bapak kehilangan motor yang menjadi alat kerja Bapak. Saya harap Bapak mau memaafkan saya. Pak Rudi menatap Arman lama, lalu menghela napas. Ia seorang petani yang sudah kenyang dengan pahitnya hidup, dan ia tahu betul bahwa manusia bisa hilaf. Akhirnya, dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, ia berkata, "Saya bukan orang yang suka menyimpan dendam, Pak Polisi. Jika Bapak benar-benar menyesal, saya terima permintaan maafnya. Tapi saya harap kejadian ini menjadi pelajaran, bukan hanya untuk Bapak, tapi untuk semua yang berwenang agar lebih bijak dalam bertugas." Arman mengangguk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Saya akan ingat kata-kata Bapak." Warga yang menyaksikan momen itu mulai bersorak kecil. Mereka senang melihat keadilan ditegakkan, tetapi lebih dari itu, mereka menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang aparat yang mengakui kesalahannya di hadapan rakyat kecil. Sementara itu, wali kota yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Hari ini, kita bukan hanya menyelesaikan sebuah masalah, tapi juga belajar sesuatu yang lebih besar. Hukum itu harus adil, tetapi keadilan tidak boleh kehilangan hati nurani." Semua orang mengangguk setuju. Mereka pulang dengan hati lebih ringan, merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, suara rakyat kecil benar-benar didengar. Keesokan harinya, Pak Rudi masih belum percaya dengan semua yang terjadi. Ia duduk di teras rumahnya sambil mengingat kembali kejadian di balai desa kemarin. Siapa sangka, dalam beberapa hari, hidupnya yang semula dipenuhi kesulitan mendadak berubah drastis. Namun, kejutan belum berakhir. Pagi itu, sebuah mobil bak terbuka memasuki halaman rumahnya, diikuti oleh beberapa staf pemerintahan kota. Warga yang melihatnya segera berkerumun, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Dari dalam mobil, Wali Kota Surya turun dengan senyum ramah, diikuti oleh Rahmat dan beberapa pegawai lainnya. "Pak Rudi, saya bilang kemarin kalau motor Bapak akan digantikan." Pak Rudi mengangguk pelan. Wali Kota melambaikan tangan, memberi isyarat kepada stafnya untuk membuka bak mobil. Dan di sanalah sebuah motor baru berdiri dengan megah, lebih baik dari motor tua yang pernah dimiliki Pak Rudi. Pak Rudi tertegun. Warga yang menyaksikan pun bersorak gembira. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Rudi melangkah mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh motor baru itu. "Ini beneran buat saya, Pak." "Alhamdulillah," suaranya terdengar serak. Wali Kota mengangguk mantap. "Ini hak Bapak. Sebagai petani, Bapak telah bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan membantu perekonomian desa. Pemerintah harusnya mendukung, bukan malah mempersulit." Pak Rudi tak bisa menahan air matanya. Dengan penuh haru, ia menggenggam tangan wali kota erat-erat. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan ini." Wali kota tersenyum. "Bapak mulai sekarang gunakan motor ini sebaik-baiknya. Jaga diri baik-baik dan semoga bisa membantu pekerjaan Bapak." Sementara, warga bersorak dan Budi, pemuda yang pertama kali mengunggah video kejadian Pak Rudi, tersenyum puas. Ia tak menyangka bahwa keberaniannya menyuarakan ketidakadilan bisa membawa perubahan sebesar ini. Hari itu, bukan hanya Pak Rudi yang mendapatkan hadiah, tetapi seluruh warga desa merasa bahwa keadilan masih ada. Mereka belajar bahwa dengan keberanian, kebersamaan, dan kepedulian, bahkan seorang petani kecil pun bisa mendapatkan haknya kembali. Dan Pak Rudi dengan motor barunya kini melaju kembali di jalanan desa, bukan dengan kesedihan seperti kemarin, tetapi dengan harapan yang lebih besar untuk masa depan.